Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah dari kelompok 4. Nama saya Nirida dari kelompok 4. Nama saya Tasya Aurel Oktariana. Saya Suci Fadilah dari kelas 12 MIPA 2 dari kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM dan pengingkaran hak kewajiban. Dari beberapa artikel saya dapat menyimpulkan data-data terkait pelanggaran HAM dan pengukuhan kewajiban. Baiklah, pertanyaannya itu adalah, adakah di sekitar lingkungan kalian anak yang putus sekolah? Jawabannya itu ya, ada, malahan lumayan lah ya. Faktor pendorongnya itu karena apa sih ya? Jadi faktor pendorong anak tersebut putus sekolah itu antara lain karena faktor ekonomi. Dari sekian banyak faktor, jadi faktor ekonomi itu lumayan jadi penyebab anak putus sekolah ya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan, salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pendidikan akan menjadi perantara utama untuk menjadikan tujuan tersebut. Data Indonesia tahun 2016, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menerima pendidikan lanjutan. Masya Allah, kasihan banget kan. 6.000 anak usia SD dan 1,9 juta anak usia SMP. Keadaan di mana anak mengalami ketelantaran sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian mengenai hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan layak ini berkaitan dengan arti anak-anak yang putus sekolah. Saya akan menjawab pertanyaan dari apa kaitannya anak-anak yang putus sekolah tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan. Nah, tidak semua anak usia sekolah tinggi ini dapat mengenyam pendidikan yang sepatutnya dan menjadi hak, artinya mereka tidak memiliki kesempatan untuk terus melanjutkan kelenjangan yang lebih tinggi, yaitu yang dimaksud dengan sekolah menengah. Next, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu apa akibat buruk dari anak yang putus sekolah. Baiklah, banyak sekali akibat buruk dari anak yang putus sekolah, bukan 1, 2, tapi banyak sekali, dan saya mungkin akan menyebutkan beberapa dan insya Allah akan menjelaskan beberapa juga. Jadi akibat buruk anak putus sekolah itu antara lain, yang pertama, anak menjadi tidak memiliki tujuan hidup. Yang kedua, anak tidak memiliki cita-cita. Namun tidak semua anak yang putus sekolah tidak memiliki cita-cita. Ada saja seseorang yang putus sekolah itu menjadi pengusaha atau hal-hal positif lainnya, karena tergantung keinginan dia di dalam diri sendiri bahwa dia akan terus maju atau dia berhenti pada suatu titik, atau misalnya dia sudah berhenti sekolah, dia tidak mau mencoba lagi, seperti itu. Yang ketiga, anak menjadi malas. Ya, ya memang benar sekali. Anak yang berhenti atau putus sekolah itu menjadi sangat malas. Misalnya dia tidak pernah mengikuti kegiatan yang lain atau kegiatan berbau positif buat kehidupan dia. Jadi dia itu, yang saya ketahui itu seperti dia itu main gadget atau main bersama teman-teman yang kayak gitulah ya. Pokoknya yang saya lihat itu ya kayak gitu. Bangun juga dia kayak pelajar kita ya, kayak kita kan pelajar bangun jam 7 atau jam subuh gitu ya. Kalau kayak dia kayak gitu mah bangunnya itu jam 12 kayak gitu, yang saya lihat ya di lingkungan saya. Yang keempat, anak menjadi kurang pengetahuan. Ya, benar sekali, memang anak yang putus sekolah itu pengetahuannya menjadi kurang. Karena apa? Karena berbeda dengan kita yang sekolah. Kita yang sekolah diberi ilmu, diberi pengetahuan yang lebih oleh guru kita. Mungkin berbeda dengan mereka yang berputus sekolah. Dia hanya dia tidak memiliki pengetahuan lebih karena pertama dia malas, dan kedua dia tidak ingin mencari. Bisa saja kan orang yang
putus sekolah itu dia itu mencari informasi itu dari temannya atau dari gadget. Yang kelima, anak menjadi bandel dan nakal. Ya, jadi dia lebih terjerumus ke hal negatif itu seperti mencuri atau sejenisnya. Yang keenam, kehilangan arah hidupnya. Dan yang terakhir, anak menjadi pasrah. Iya, jadi dia itu seperti yang pasrah aja. Dia tidak memiliki, pertama dia tidak memiliki ijazah ya kan. Zaman sekarang itu yang diperlukan juga ijazah ya kan. Pendidikan, pokoknya pasrahnya itu dia itu sudah berhenti pada suatu titik dan dia tidak ingin, ya pasrah aja gitu, dia mau jadi apa aja udah pasrah seperti itu ya kan. Karena pasrah itu karena dia kan tidak melanjutkan pendidikan, jadi ya udah sediterimanya, dikasihnya Allah aja gitu. Dia kalau mau jadi ini ya udah jadi ini gitu kan. Tapi tergantung orang itu, jadi tergantungnya kalau dia ingin mencoba terus mencoba, pasti dia tidak akan menjadi orang yang pasrah. Karena kan Allah juga berfirman dalam hadisnya, menjadi wajada siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Begitupun orang yang berhenti pada suatu titik atau dia berhenti pendidikannya atau putus pendidikannya, bahwa kalau jika dia bersungguh-sungguh pasti dia juga akan berhasil ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari apa penyebab utama anak tersebut putus sekolah. Nah, penyebabnya itu banyak sekali. Yang pertama itu penyebab lingkungan, motivasi rendah, pendapatan orang tua minim, mengakibatkan ekonomi yang tidak memadai. Menjadi penyebab salah anak putus sekolah, pendidikan orang tua rendah sehingga kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan bagi anaknya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana saran Anda agar anak putus sekolah di Indonesia berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Di sini saya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak di Indonesia putus sekolah. Yang pertama tentunya karena orang tua yang tidak mampu, miskin, atau pemikiran anaknya juga tergantung sama atau dari orang tua kamu aja di rumah gitu. Nah, saran saya sih untuk anak yang putus sekolah atau putus sekolah di Indonesia berkurang yaitu satu, kayak buat sekolah rakyat yang buat sekolah rakyat yang kayak SD, SMP, SMA. Di situ kayak suka ada, kayak sering ada gitu. Tanpa biaya apapun, tanpa pungutan biaya sama sekali. Karena kan faktor dari sekolah di Indonesia ekonomi dan buat mereka lebih gampang gitu. Kan kalau sekolah biasa gitu kayak negeri, apalagi swasta kan kayak buruh tani kan terus anak-anaknya terus punya adik, terus kadang orang tuanya tuh kayak bilang, kamu gak usah sekolah aja, kamu bantuin ibu bekerja, atau kamu tungguin adik kamu aja di rumah gitu. Buat ibu gitu, nolong ibu. Kalau kamu
sekolah yang jagain adik kamu siapa, yang nanti cari uang siapa. Kan itu kadang orang tua kayak gitu tuh yang buat anak jadi putus sekolah gitu. Pemikiran orang tua juga. Data-data anak-anak yang putus sekolah. Menurut statistik data kemdikbud.go.id tahun ajaran 2019-2020, jumlah putus sekolah menurut jenis kelamin dan status sekolah tiap provinsi untuk status sekolah negeri dan swasta. Untuk sekolah dasar atau SD berjumlah total 59.443 anak. Untuk sekolah menengah pertama atau SMP berjumlah total 38.464 anak. Untuk sekolah menengah atas atau SMA berjumlah total 26.864 anak. Untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK berjumlah total 32.395 anak. Mengapa banyak anak-anak yang putus sekolah? Penyebab anak-anak putus sekolah diantaranya memiliki faktor lingkungan, motivasi yang rendah, pendapatan orang tua yang minim, mengakibatkan ekonomi yang menjadi penyebab masalah anak putus sekolah, dan pendidikan orang tua rendah sehingga kurang pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan karena saya makhluk awam, jika ada kelebihan itu hanya punya Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya. Cintaku